Selamat sore. Jadi tujuan utama saya hari ini adalah untuk menganalisis sebenarnya seberapa besar pasar Riwai. Hari ini kamu yang terlibat di perusahaan ini. Di tempat yang kamu ikuti ini. Sebenarnya seberapa besar pasarnya. Lalu apa itu pasar? Mari kita lihat. Agak kecil tampilan layarnya. Menurut kamus, itu adalah tempat transaksi atau sebuah aktivitas jual beli. Kadang orang berkata, produk ini ada pasarnya nggak ya? Apa maksudnya itu? Itu artinya, apakah produk ini akan ada orang yang membelinya? Ini adalah suatu aktivitas. Apakah bisa dijual? Aktivitas seperti ini disebut ada pasar atau tidak. Jadi kata pasar ini tidak selalu berarti tempat secara fisik. Itulah kenapa ada pepatah, selama ada orang, ada pasar. Kenapa? Karena hanya manusia yang bisa membeli barang, makhluk lain tidak akan membeli apapun. Jadi hanya manusia yang membeli barang. Karena itu, selama ada orang, ada pasar. Jadi saya ingin bertanya, sebagai manusia, menurut kamu dan saya sekarang, di mana pasar terbesar kita? Sejauh mana jangkauan paling besar kita bisa capai? Apakah kita bisa menjual ke bulan? Tidak mungkin, karena di bulan tidak ada manusia. Jadi, sejauh mana kita bisa pergi? Mari kita lihat. Yang paling besar adalah seluruh dunia. Planet kita ini, bumi dunia ini. Benar kan? Inilah jangkauan maksimal yang bisa kita capai. Yang bisa kita raih. Pasar yang saya maksud sekarang ini adalah pasar penjualan langsung, direct selling. Sekarang, jika kita analisis pasar penjualan langsung, maka sudah pasti bukan hanya Riwai yang menjalankan bisnis ini. Bukan hanya Riwai yang melakukan penjualan langsung. Masih banyak perusahaan lain yang juga menjalankan model yang sama. Mari kita lihat para pelaku industri lainnya. Jika kita jumlahkan semuanya, sebenarnya seberapa besar totalnya? Mari kita lihat Asosiasi Penjualan Langsung Dunia, WFDSA, baru saja merilis data di tahun 2024 tentang total performa industri tahun 2023. Seluruh industri direct selling ini dikurangi kontribusi dari Riwai, jumlahnya berapa? Sebesar 168 milyar dolara. Itu 12 digit, bukan? Ya, 12 digit. Inilah total pencapaian dari industri tempat kita berada sekarang. Ini adalah hasil keseluruhannya. Saya ingin tanya, besar nggak jumlah ini? Banyak nggak? Kamu tahu ada berapa nol di dalamnya? Pada titik itu nolnya sudah nggak terasa, bedanya 10 nol, 11 nol. Sama saja, itu adalah angka yang sangat besar. Jadi kita harus mulai berpikir sekarang, ada orang bilang penjualan langsung itu nggak bisa dijalani. Pernah dengar orang bilang begitu? Sebelum kita masuk ke dunia ini, kita sendiri adalah orang yang bilang begitu. Sebelum saya masuk ke penjualan langsung, sayalah orang itu. Penjualan langsung nggak bisa dijalani. Saat saya masih kecil, saya melihat ibu saya bekerja di penjualan langsung, dan saya langsung berpikir, nggak bisa, saya tolak. Saya menolaknya habis-habisan. Tapi ternyata, industri yang katanya nggak bisa dijalani, ini menghasilkan angka 12 digit dalam setahun. Astaga, langsung membalikkan cara pikir kita. Benar kan? Ini adalah hasil gabungan dari semua pemain. Sebanyak itu. Lalu kamu akan menyadari satu hal. Karena ini adalah data skala dunia, jumlah total keseluruhan, total global dunia. Lalu saya ingin bertanya, di mana dunia itu? Hari ini saya mau masuk ke pasar dunia. Saya ingin bawa bisnis ini ke seluruh dunia. Lalu saya harus pergi kemana? Sebenarnya, semua pencapaian ini berasal dari mana? Dari tempat mana semua ini muncul? Kamu akan menyadari bahwa sebenarnya tidak semua tempat memiliki orang yang menjalankan bisnis penjualan langsung. Bukan di setiap tempat, hanya wilayah-wilayah tertentu saja yang benar-benar menjalankan penjualan langsung. Secara garis besar, ini bisa dibagi menjadi 3 wilayah utama. Asia, Eropa, dan Amerika. Ada berapa benua di dunia ini?
Sebenarnya dunia ini punya berapa benua sih? 5, cuman 5 benua saja. Apakah kutub selatan dan kutub utara dihitung? Bukankah bumi ini punya 7 benua? Kutub selatan dan utara ya dihitung. Keduanya juga dianggap sebagai benua. Jadi ada Amerika, Eropa, Asia, Australia, dan Afrika. Betul kan? Dan juga kutub selatan dan utara. Lalu bagaimana dengan Afrika? Apakah Australia juga termasuk? Ya, ada. Namun yang kita butuhkan adalah hasilnya. Kita perlu melihat datanya. Benar, kan? Mari kita lihat hanya 3 benua utama ini saja. Seberapa besar kontribusi mereka terhadap total yang saya sebutkan tadi? Berapa persen dari total performa global? Kita mulai dari yang pertama. Berapa dari Asia? Asia menyumbang 40%. Tempat di mana kita berdiri sekarang ini, Eropa menyumbang 22%. Itu juga merupakan proporsi yang cukup besar. Sementara Amerika menyumbang 37%. Ambil kalkulator sekarang. Kalau ketiga angka ini kita jumlahkan, berapa totalnya? 99%. Dari seluruh angka besar ini, 99%-nya dihasilkan dari 3 benua ini. Tentu saja, kita tidak bisa langsung menggunakan ini sebagai kesimpulan bahwa 2 benua lainnya itu sama sekali tidak bisa berkembang. Tidak, kita tidak bisa membuat kesimpulan seperti itu. Namun, data ini bisa kita jadikan sebagai referensi. Boleh? Boleh. Ada orang-orang yang menghabiskan 60 tahun sampai 70 tahun melakukan penjualan langsung di berbagai belahan dunia. Sudah mencoba semuanya. Ada cara yang benar, ada yang salah, dan setelah sekian lama bolak-balik, kesimpulan akhirnya adalah 99% hasilnya berasal dari 3 benua ini. Jadi sebelum kita lanjut analisis 3 benua ini, mari kita lihat terlebih dahulu 10 pasar penjualan langsung terbesar di dunia. Berdasarkan peringkat, sebenarnya negara mana saja? Karena hari ini kita membahas soal pasar, bukan? Kita perlu tahu siapa saja dan di wilayah mana sudah menjalankan penjualan langsung dengan sangat baik. Yuk kita lihat, penasaran nggak? Mari kita lihat datanya. 10 pasar penjualan langsung terbesar di dunia nomor 1. 1. Amerika Serikat 22%. 2. Jerman 12%. 3. Korea Selatan 10%. 4. Tiongkok 9%. Jepang 6%. Malaysia 6%. Brasil 5%. Meksiko 4%. Perancis 3%. Taiwan 3%. Setidaknya mereka masuk dalam 10 besar. Ayo beri tepuk tangan sebagai penghargaan. Makanya banyak orang bilang, di Asia, seperti Taiwan dan Malaysia, adalah kerajaan direct selling. Pernah dengar begitu? Itu memang benar. Keduanya masuk dalam daftar 10 besar. Karena dua tempat ini sebenarnya wilayah kecil. Kalau dibandingkan dengan negara lain, itu adalah wilayah dengan jumlah penduduk yang sangat kecil. Wilayah yang relatif kecil secara ukuran. Namun tetap bisa masuk ke dalam 10 besar dunia. Kalau kita jumlahkan semua angka ini, kamu akan menyadari bahwa hanya dari 10 negara atau wilayah ini saja sudah mencakup 80% dari total pasar penjualan langsung global. Artinya, jika hari ini kamu ingin menjalankan penjualan langsung, berdasarkan data ini sebagai referensi, kamu tidak perlu pergi ke terlalu banyak tempat. Betul kan? Pergi ke wilayah-wilayah ini saja sudah cukup. Kalau ada orang lain yang bisa sukses di sana, kita juga seharusnya bisa sukses. Betul kan? Bisa kita katakan begitu? Tentu saja, kalau di satu tempat belum ada yang sukses. Bukan berarti kita tidak bisa sukses di sana. Kita tetap bisa. Tentu saja. Tapi tempat yang sudah terbukti berhasil, itu lebih baik. Itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa kebijakan di sana, sistem di sana, baik itu budaya di dalamnya, atau karakter orang-orangnya. Tingkat penerimaan mereka terhadap penjualan langsung sepertinya cukup baik. Ini bisa kita jadikan referensi. Oke? Sekarang saya akan lanjut menganalisis lagi. Kita lanjut analisis, kita lihat khusus Asia saja. Fokus pada Asia dulu. 5 pasar terbesar di Asia. Korea Selatan menyumbang 25% dari total pasar Asia. Tiongkok menyumbang 23%, Jepang 14%, Malaysia 5%. Taiwan 7%. Taiwan dalam pasar Asia secara keseluruhan menyumbang 7% dari total omset. Namun tetap masuk dalam 5 besar. 5 negara ini saja di wilayah Asia, kelima negara tersebut, menyumbang 86% dari total omset penjualan langsung di Asia. Ini benar-benar layak untuk dianalisis lebih dalam, sangat layak dipelajari. Lihat 86%. Ada belasan negara di Asia yang menjalankan penjualan langsung, dan banyak di antaranya melakukannya dengan cukup baik, namun hanya 5 negara ini sudah mencakup 86%. Untungnya, Riwai sudah berada di kelima negara ini. Untung sekali. Sekarang mari kita lihat Eropa.
5 pasar penjualan langsung terbesar di Eropa adalah Eropa terdiri dari lebih dari 40 negara. Asia juga punya lebih dari 40 negara. Di Asia yang lebih dari 40 negara tadi, 5 negara teratas saja sudah mencakup 86% dari total pasarnya. Apakah Eropa juga seperti itu? 5 besar pasar direct selling di Eropa adalah Jerman, Prancis, Italia, Inggris, dan Polandia. Kontribusinya mulai dari 58% hingga 3%. Jerman sendiri menyumbang 58% dari total pasar Eropa. Itu dari seluruh pasar Eropa. Ada yang tertarik pergi ke Jerman? Saya baru saja pulang dari sana. Kelima pasar ini saja sudah mencakup 87% dari pasar Eropa. Dari lebih dari 40 negara, 5 negara teratas saja menguasai 87% dari total pasar penjualan langsung Eropa. Lalu bagaimana dengan Amerika, wilayah Amerika? Ini malah lebih ekstrim. 3 pasar terbesar di Amerika adalah Amerika Serikat, Brasil, dan Meksiko. Padahal benua Amerika juga punya banyak negara. Tapi 3 negara ini saja mencakup 86% dari pasar di sana. Saya katakan, kamu akan menyadari bahwa sebenarnya kalau kita ingin menguasai dunia, kita tidak perlu menjelajahi seluruh dunia. Kamu tahu, kalau lihat peta dunia ini, banyak orang tahu bahwa Riwai hanya ada di beberapa tempat saja, hanya beberapa titik saja. Tapi kalau kamu perhatikan tempat-tempat itu adalah titik-titik yang sangat penting. Kita bukan bicara seperti ini. Wah, Riwai ada di mana-mana. Di Afrika ada, di Antartika juga ada, bahkan di Kutub Utara juga ada, tapi semua itu tidak ada artinya. Satu negara seperti Rusia saja sudah tidak tahu seberapa luasnya. Jadi, kalau hari ini kita benar-benar ingin menjalankan bisnis penjualan langsung ini dengan serius, dan kita ingin menguasai pasar, sebenarnya yang benar-benar kita perlukan adalah jika kita bisa masuk ke 3 wilayah utama itu, kami telah berada di seluruh dunia. Setuju nggak? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, 3 wilayah utama itu sudah mencakup 99%. Ya, 3 kawasan itu menguasai 99% pasar global. Sekarang mari kita lihat sedikit sejarahnya industri penjualan langsung. Dimulai di Amerika Serikat. Pada awal-awalnya sekitar 20-30 tahun yang lalu, perusahaan penjualan langsung yang kita jalani, perusahaan-perusahaan besar, semuanya berasal dari kawasan Amerika. Hal ini sudah pernah saya jelaskan di sesi sebelumnya, baik itu dalam beberapa sesi sebelumnya dari Menang di Riwai, atau di sesi saya, peluang bisnis terbesar, abad ini. Semuanya sudah saya jelaskan. Bagaimana jalur ekspansi banyak perusahaan penjualan langsung besar? Biasanya mereka mulai dari Amerika Serikat. Lalu mereka masuk ke Amerika Selatan dan Utara. Kanada, Meksiko, Brasil, Kuba. Setelah mereka sukses di wilayah ini, mereka lanjut ke Eropa, terutama ke Inggris, karena secara bahasa lebih mudah semuanya berbahasa Inggris. Kalau bahasanya nyambung, langsung ke Inggris. Lalu secara perlahan menyebar ke seluruh Eropa. Kemudian mereka mulai masuk ke Asia. Lihat dulu mana yang memiliki koneksi atau hubungan dagang. Mereka kemudian pergi ke Asia, ke Jepang, ke Filipina, negara-negara yang ada hubungan budaya atau ekonomi. Dari Jepang, mereka lanjut ke Taiwan. Dari Taiwan, ekspansi ke Asia Tenggara, karena mereka perlu meminjam orang Tionghoa Taiwan ke Malaysia. Setelah sampai ke Malaysia, mereka menemukan banyak ragam bahasa dan etnis. Ini akan menyebar ke Singapura, Indonesia, Thailand, semua tempat itu, ini akan menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Setelah Asia Tenggara, itu akan berakhir di, dan akhirnya ke daratan Cina. Kita semua tahu, pasar di China sangat besar kan? Namun selama beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan besar. Pada akhirnya, ketika mereka pergi ke Tiongkok, mengalami kegagalan besar, banyak yang gagal total. Dan mereka tidak mengerti untuk mengatakan praktik-praktik orang Tionghoa pada akhirnya bagaimana. Mereka tidak tahu banyak tentang budaya Tionghoa, mereka tidak tahu banyak tentang itu, dan akibatnya banyak yang jatuh. Ada juga yang masih bertahan hingga hari ini, bahkan beberapa di antaranya sangat sukses, tapi mereka semua pergi melalui. Ini adalah proses yang mengerikan. Semua ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana dengan Riwai. Riwai justru memulai dari Asia. Jadi di Asia, kami memulainya dari Singapura. Saya harus mulai dari Singapura. Karena saya adalah orang Singapura. Saya hanya bisa mulai dari tempat saya berada. Sama seperti Anda yang sudah menjadi orang Taiwan sejak kecil. Anda mulai dari Taiwan. Kenapa begitu? Karena dalam bisnis penjualan langsung ada satu prinsip dasar, yaitu mulai dari tempat asalmu sendiri.
Kamu mulai dari wilayahmu sendiri dulu, dan kemudian lakukan di tempat kalian sendiri. Pertama, kami akan membangun kapasitas kami. Jika kamu ingin ekspansi ke tempat lain, kamu tidak boleh pergi ke terlalu banyak tempat sekaligus. Pilih maksimal satu tempat saja, paling banyak dua. Kalau kamu punya waktu banyak, kalau kamu kerja full time dan punya waktu luang, maka kamu bisa ambil lebih dari satu. Tapi kalau tidak, kamu harus tetap di wilayah asalmu sendiri. Fokus dulu untuk membangun fondasi yang kuat. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut soal ini. Tapi di sini ada satu istilah yang sering kita gunakan, disebut mengunci wilayah atau lock area. Kamu harus temukan satu tempat, lalu kamu kunci dan fokus di situ. Kembangkan dulu kemampuanmu di sana. Latih dulu dirimu, latih dirimu di daerah sendiri. Jadi Riwai memulai dari Singapura. Karena saya adalah orang Singapura. Lalu kami memilih satu tempat, Malaysia. Karena lokasinya sangat dekat, sekitar 700 km saja. Bahkan ada lagu tentang itu. Aku akan pergi ke sana. Bagian utara Malaysia, namanya Penang. Penang. Malaysia memiliki beberapa negara bagian sebuah kota kecil di Penang bernama Bukit Mertajam. Kami memulai perusahaan dari dua tempat, Bukit Mertajam dan Singapura. Dari sanalah kami memulai perusahaan kami. Jadi, pada waktu itu kami hanya punya dua kantor. Satu di Singapura dan satu lagi kantor kecil sekali, mungkin hanya sebesar panggung ini. Biar saya ingat-ingat sebentar. Meja saya kira-kira di posisi ini. Bahkan lebih kecil dari panggung ini, sekitar 2/3 ukuran panggung. Kami sekat menjadi dua ruangan kecil ini. Mungkin kalian dari jauh tidak bisa lihat, tapi inilah yang ada. Nanti setelah acara selesai, kalian bisa naik ke atas untuk melihat sendiri. Dari TV hingga ke sini adalah ruang kecil itu. Saya punya dua meja di sini, dan di sini ada papan tulis. Saat saya mengajar di sini, ruangan kecil ini hanya muat sekitar 8 orang. Lalu di dalam ada satu kantor. Di kantor itu hanya ada satu meja, diisi oleh 3 orang. Saya adalah salah satu dari mereka. Kami memulai dari kantor kecil seperti ini. Sedangkan di Bukit Mertajam, kami bahkan memulainya dari kedai kopi, bahkan tidak punya kantor. Baru setelah mencapai tingkat tertentu, saya membuka kantor. Ya, saya yang membukanya. Riwai benar-benar dimulai dari awal yang sangat sederhana dan rendah hati. Jadi banyak orang bertanya kepada saya, bagaimana Riwai itu dimulai? Saya jawab, dari 38 botol sampel produk sampel itu, saya masih ingat dengan jelas, hari itu ada beberapa dokter melalui rekan-rekan seperjuangan dari masa lalu. Kami saling kenal di lapangan, di dunia pemasaran. Saat saya sudah menjalani bisnis penjualan, langsung lebih dari 10 tahun. Saya sudah mengenal banyak produk, tapi waktu itu, begitu saya dengar ada produk seperti ini, saya langsung tahu apa yang harus saya lakukan. Saya sudah tahu. Lalu sekelompok dokter duduk di sana. Saya bicara dengan penuh semangat untuk meyakinkan mereka. Saya berkata, kalau kalian berikan produk ini kepada saya tahu caranya menjualnya. Jadi saat itu, para dokter itu menjualnya di klinik masing-masing. Benar-benar seperti itu. Waktu itu, produk ini dijual dalam skala yang sangat kecil. Lalu saya bertanya kepada mereka, apakah kalian punya sampel produk? Mereka jawab, ada. Saya bilang, berapapun yang ada, berikan semua ke saya. Akhirnya mereka punya 38 botol Riwai, dimulai dari 38 botol sampel gratis ini. 38 botol awalnya saya pikir itu 5 set. Ternyata bukan 5 set, bukan. Lebih sedikit dari 3 set. Dulu, satu botol berisi 30 kapsul. Ya, satu botol 30 butir, 38 botol. Itu berarti 14 botol. Baru cukup untuk 2 set, lebih sedikit. 28 botol untuk 2 set. Sebelum sampel itu sampai ke tangan saya punya stikernya, saya sudah membuat kotaknya. Saya yang buat sendiri. Sampel tersedia dalam kemasan, masukkan ke dalam kotak, lalu saya antar ke pelanggan, karena saya sudah berhasil menjualnya sebelumnya. Beginilah cara kami dulu di lapangan. Karena kami memang sudah ada di pasar, selalu ada pelanggan di luar sana. Siapa pelanggan kami saat itu? Kerabat saya pasti mulai dari keluarga dulu. Karena selama bertahun-tahun ini, saya sudah beberapa kali membangun organisasi dan sudah menjual beberapa jenis produk, jadi semua kerabat saya tidak bisa kabur dari saya. Tante kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh,
paman tertua, paman kedua, paman tua, paman muda, begitulah cara kami menyebutnya. Jadi setiap kali mobil saya tiba di depan toko mereka, begitu mereka lihat saya, mereka langsung berkata, aduh datang lagi. Bakalan keluar duit lagi nih. Karena mereka tahu tidak bisa lari, mereka pasti kena. Saya akan kejar terus. Bukan maksudnya gangguin terus, ya. Tapi saya memang gigih, tidak menyerah. Saya ikuti terus kemanapun dia pergi. Saat dia bicara dengan pelanggan, saya tetap di sampingnya. Kalau dia ke dapur, saya ikut ke dapur. Dia akhirnya bilang, oke, oke, kamu lanjutkan saja ngomong aja. Setelah saya selesai bicara, dia bilang, aduh, sekarang bisnis lagi susah, nggak ada uang. Saya tetap kejar terus. Kadang-kadang bahkan ada beberapa pelanggan loh. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia bilang, besok saya kerja, saya harus tidur. Bahkan demi ngusir saya, dia pura-pura tidur di tempat tidur. Saya duduk di tepi tempat tidurnya dan tetap lanjut ngomong. Sampai akhirnya dia bilang, oke, saya beli. Begini cara saya closing penjualan. Dan setiap kali berhasil closing, ketika saya keluar dari rumahnya, rasanya benar-benar puas. Bukan cuma dia yang merasa tidak enak, kita juga merasa tidak enak, bukan? Kalian yang kerja di penjualan pasti tahu. Kalian juga pasti pernah merasa seperti itu. Saat pelanggan menolakmu terus-menerus, dan terus menolakmu lagi dan lagi, itu sangat menyakitkan. Tapi kamu terus berbicara dalam hati. Bicara soal apa? Saya punya banyak mantra 5 kata. Saya punya banyak prinsip 5 kata ini. Dalam proses ini, mantra 5 kata saya bertahan 5 menit. Saat saya benar-benar ingin menyerah, saya merasa kayaknya nggak mungkin bisa. Kali ini gagal. Tapi saya tetap bilang dalam hati, bertahan 5 menit lagi. Jadi setiap kali saya bicara dengan pelanggan, saya bilang, beri saya 5 menit saja. Masih banyak hal penting yang belum saya jelaskan ke kamu. Dan ini penting untuk kamu. 5 menit. Tapi begitu masuk, jadi setengah jam. Akhirnya dia nggak tahan juga, mau usir saya pulang. Saya bilang lagi, 5 menit saja, tolong. Kali ini sungguh cuma 5 menit. Begitu ditunda, akhirnya seluruh janji temu berantakan. Bahkan ada yang sampai 10 jam. Jadi setiap kali seperti ini. Jadi setiap kali keluarga saya lihat saya datang, mereka langsung bilang, wah, habis sudah. Tapi tentu saja, selain itu, semua itu hanya candaan. Sebenarnya, selama proses itu berlangsung, hubungan saya dengan mereka justru menjadi sangat baik. Dan itu semua berkat industri ini. Bisnis ini membuat hubungan saya dengan keluarga jadi harmonis. Bayangkan, seseorang yang bahkan saat tahun baru Imlek pun tidak ada di rumah. Menurutmu, bagaimana hubungan dengan kerabatmu? Waktu kecil saya seperti ini. Saya tidak suka hubungan yang hanya basa-basi dengan kerabat. Ambil angpau, ucap gongshi facai. Tapi bahkan saya tidak kenal siapa dia. Saya tidak suka yang seperti itu. Saya tidak suka hubungan yang hanya di permukaan. Saya juga tidak suka bersosialisasi yang pura-pura. Saya tidak nyaman dengan itu. Saya memang tidak suka. Kalau mau, ya harus seperti saudara sungguhan. Kita duduk di warung kopi, ngobrol sampai pagi. Saya tipe orang yang seperti itu. Tapi karena bisnis penjualan langsung ini, hey, banyak kerabat saya. Saya sangat dekat dengan mereka. Itulah sebabnya nanti saya akan bahas ini juga dalam tema saya yang berikutnya, yaitu saat saya bahas bagaimana closing penjualan. Tunggu ya. Di Jakarta, kalau sempat datang dan lihat, dukung acara itu. Beberapa di antaranya saya paksa beli. Saya ingat bibi saya yang ketujuh, bibi ke-7. Dia langsung bilang, saya benar-benar nggak punya uang. Sampai ke titik seperti itu. Akhirnya tetap membelinya, meminjam uang untuk membeli dengan terpaksa. Setelah itu, mukanya cemberut banget, saya kasih tahu. Tapi yang paling penting adalah, apa yang kamu lakukan setelah itu? Setuju? Setelah itu, ini semua tentang apa yang Anda lakukan. Saat itu dia benci saya, nggak apa-apa. Setelah itu aku tahu saya harus melakukan sesuatu. Waktu itu saya terus turun ke lapangan keliling, setiap hari kesana kemari, setiap stasiun MRT di Singapura, saya hafal semuanya. Setiap kali saya lewat, saya beli ayam goreng, beli jus tebu, dan banyak hal lainnya hanya untuk melakukan satu hal kecil. Tanpa tujuan dan alasan tertentu, cuma untuk ngobrol dengannya, lama-lama dia pun tahu bagaimana keseriusan saya. Dia lihat saya sangat serius. Hubungan kami pun berubah. Dia jadi merasa orang ini layak saya dukung. Ternyata saya nggak salah bantu dia.
Apa yang saya paksa dulu dia sudah lupa. Manusia memang gampang lupa. Tapi jika Anda memaksanya untuk membelinya, maka Anda menghilang. Kau menghilang. Kau hilang. Kemudian setelah beberapa saat dia melihat bahwa Anda tidak melakukannya. Dia menyerah dan kamu juga menyerah. Aku bilang dia berpikir, Anda sudah selesai dengannya, bukan? Hubungan itu akan rusak selamanya. Tante saya yang dulu sempat saya paksa akhirnya setelah beberapa waktu, begitu dia melihat saya datang, dia langsung tahu, wah, saya akan dukung dia lagi. Orang ini memang layak didukung. Jadi begini, 38 botol itu akhirnya terjual habis. Saya dapat uang kan? Saya beli lagi, lalu jual lagi, jual dan beli lagi, beli dan jual lagi. Lalu saya ajak orang lain untuk jual bareng dan terus berputar hingga Riwai jadi seperti hari ini. Jadi kalau dibandingkan dengan sekarang, seharusnya lebih sulit bagi kami di masa lalu. Bisakah? Pasti lebih sulit. Sekarang jauh lebih mudah untuk menjual. Seandainya ada pertemuan seperti ini. Oh Tuhan, nggak ada. Waktu itu seminarnya cuma 3 orang. Kadang 4 orang. Yang udah janji datang malah nggak datang. Akhirnya cuma 4 orang saja. Belum mulai ngomong, 2 orang udah tidur. Kamu sebagai pembicara, yang 2 lagi jadi ikut ngantuk. Situasi seperti ini benar-benar nyata kan? Kamu nggak bisa bayangkan perasaannya. Jika Anda berdiri di sana, ketika Anda berbicara dengan mereka, Anda merasakan perasaan seperti itu. Perasaan putus asa itu. Kamu pasti merasa putus asa. Bukan sekadar kurang percaya diri. Ini benar-benar rasa putus asa. Jadi kamu, saya sudah pernah mengalami semua itu. Sudah punya gambaran dan pengalaman. Kita tahu kita memilih untuk mulai kembali dari nol. Kami memilih memulai dari nol. Ini adalah pilihan pribadi. Kita sebenarnya tidak harus ambil jalan ini. Tapi saya sendiri memilih jalan ini. Saya memilih ini. Kenapa saya pilih jalan yang sulit ini? Kenapa pilih jalan yang lebih sulit dari nol lagi? Kenapa saya harus melalui ini semua? Kamu tahu kenapa? Kalian tahu kenapa? Hanya agar hari ini saya bisa membagikan cerita ini kepada kalian. Agar kalian tahu bahwa meski sesulit itu tetap bisa. Apalagi sekarang bawa 1 orang saja hari ini atau ajak 2-3 orang ngobrol sebentar, 1 orang cerita testimoni, 1 cerita kesuksesan, 1 lagi bahas produk beres, setuju. Saya nggak berani jamin 100% langsung jadi, tapi minimal 30% bisa closing kan? Paling tidak, kalau kamu tahu cara memanfaatkan kekuatan sistem ini. Dan ini baru sebagian kecil dari Riwai. Saya ingin kasih tahu, jangan bicara soal seluruh Riwai yang besar seperti sekarang. Kalau kamu benar-benar tahu cara kerja industri ini, sebenarnya ini sangat-sangat sederhana. Dulu, kami nggak punya sistem apapun buat pinjam kekuatan. Saya pergi ke kaki gunung. Saya akan memotret orang-orang tua, bawa kembali ke Singapura, dan tunjukkan kepada para pemimpin Singapura. Saya bilang, lihat, di Bukit Mertajam sudah ramai loh. Ada 7 orang dalam foto itu. Dan 5 di antaranya adalah pelanggan, calon pelanggan belum membelinya. Tapi saya bilang, Bukit Mertajam sekarang sudah mulai ramai. Begitu juga foto dari Singapura dibawa ke Penang. Wah, Singapura sekarang luar biasa loh. 5 orang. Tapi jika ada seseorang, itu sudah cukup. Apakah Anda mengerti? Waktu itu, bagi kami itu segalanya. Satu video produk berhasil kami buat sebuah video. Dan ini adalah video yang saya edit. Video produk, bagaimana sapi makan plasenta, semua saya kerjakan sendiri, apapun itu. Sambil belajar, sambil kerjakan, seperti PowerPoint hari ini juga, saya buat sambil belajar. Biasanya saya pakai, biasanya saya lebih sering pakai Keynote, tapi sekarang saya nggak pakai Apple lagi. Ngomong begini, Apple marah nggak ya? Jadi saya mulai belajar PowerPoint dari awal lagi. Sudah lama nggak pakai PowerPoint. Sekarang pelan-pelan belajar dan langsung praktik. Tadi teman-teman saya tanya slide seperti ini. Kamu sendiri yang bikin. Saya jawab, kalau bukan saya, siapa lagi? Kan kamu punya tim, nggak ada yang bantu. Saya bilang, kamu mungkin belum kenal saya. Mereka semua itu saya yang ajarkan. Semua hal saya mulai dari tangan sendiri.
Inilah bedanya seorang pemimpin dengan sekadar bos. Saya bilang seperti itu. Dan kemudian dia menatap saya dengan bintang di matanya. Lihat, rasanya luar biasa kan? Tapi untuk bisa berkata seperti itu, saya bayar harga yang besar. Saya buat satu video produk. Padahal waktu itu kami benar-benar tidak punya apa-apa. Tapi waktu satu video itu jadi. Kamu tahu rasanya? Tahu nggak perasaan saya saat itu? Saya merasa, ini titik balik Riwai. Hanya satu video, dan saya yakin itu akan mengubah segalanya. Saya bawa ke leader-leader waktu itu dan bilang, lihat video ini, bagus banget kan? Luar biasa kan? Saya buat sendiri loh. Dan mereka juga bilang, ya ini bisa banget. Titik balik Rewind. Sekarang video terlalu banyak, sampai nggak ada yang nonton. Coba kamu lihat Facebook sekarang. Video kita banyak nggak? Banyak, banyak banget. Tapi saya tanya, kamu nonton nggak? Hah? Ada ya? Yang mana? Belum pernah lihat karena kebanyakan terlalu banyak sumber daya. Terlalu banyak sumber daya training seperti ini. Jujur ya, nggak ada perusahaan lain di dunia yang bisa lakuin. Serius, nggak ada. Apalagi kalau kita bilang, dalam sebulan ada 9 sesi di tempat berbeda. Bahkan lebih. 9 sesi sebulan saja luar biasa. Apalagi Riwai pernah buat 120 sesi dalam satu bulan. Nggak masuk akal kalau ada yang bisa nyamai, dan setiap sesi penuh dengan kekuatan, setiap sesi mengubah hidup seseorang. Bahkan kehidupan banyak orang berubah karena ini. Kamu kira setelah selesai bicara hari ini, semuanya selesai? Pasti hari ini ada seseorang yang mendengar sesuatu yang menyentuh hatinya. Mungkin kakak Hulun akan mengatakan sesuatu. Dia mendengar sesuatu. Mungkin Wanjun baru saja mengatakan sesuatu. Dia mendengar sesuatu. Mungkin mengubah seluruh hidupnya. Tentu tidak mungkin semua orang langsung berubah. Tapi pasti ada yang tergerak. 2 atau 3 orang saja sudah cukup. Mungkin hanya demi 2-3 orang ini. Atau demi 5 pembicara yang berdiri hari ini. Kami bersedia melakukan semua ini. Kami bersedia membayar harga sebesar ini. Inilah Riwai sudah berjalan selama 17 tahun. Dan setiap 3 bulan selalu ada. Dan fenomena seperti ini. Di dunia ini tidak mungkin ada seseorang. Hal ini akan terjadi. Karena ini adalah hasil dari akumulasi. Jadi apa yang sebenarnya telah kita bangun selama ini? Apa yang telah kita akumulasikan yang benar-benar bernilai? Saya beritahu kalian, siapapun yang hari ini bisa berdiri di panggung Riwai, siapapun yang jadi pemimpin di atas panggung ini, nggak usah dulu bicara apakah dia bagus bicara atau tidak. Hanya untuk bisa berdiri di atas panggung ini, jumlahnya sudah ribuan, betul? Sudah ribuan orang. Orang yang bisa berdiri di sana pasti sudah mengalahkan rasa takut. Mampu menerima tantangan yang dihitung sebagai pencapaian besar. Dan ini adalah yang paling sulit. Soal kemampuan bicara bisa dilatih, bisa dipelajari tidak masalah. Mampu mengatasi ini dihitung sebagai pencapaian besar. Dan di seluruh dunia, hanya ada satu tempat seperti ini, yaitu Riwai. Dari Singapura ke Malaysia, kami jual beli di 2 tempat itu terus-menerus. Setelah itu, kami mulai masuk Thailand, kemudian kami eksplorasi wilayah lain di Malaysia, kami masuk ke kota-kota lain di Malaysia, seperti Ipoh, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Malaka. Perlahan-lahan kami bangun fondasi yang kuat, kami kunci wilayah itu. Itu baru terjadi setelah tahun ketiga, 2 tahun pertama saya, ada di 2 tempat ini, Singapura dan Bukit Mertajam. Setiap hari ada yang bilang, bos, di KL ada cabangnya nggak? Boleh buka di KL kah? Saya di Penang. Mereka tanya soal KL. Saat itu saya sedang berada di Singapura dan dia berkata, apakah Anda punya di Indonesia? Selalu begitu. Jadi kami tidak bisa langsung ikuti semua permintaan. Kami harus fokus di satu tempat dulu. Mari kita pelajari beberapa kemampuannya. Mari kita pelajari beberapa hal dasar dengan benar. Bangun hubungan antar manusia. Kunci satu wilayah dengan kuat. Dan kemudian perlahan di tahun kedua kami pergi ke Kuala Lumpur. Setelah itu, semuanya berkembang cepat Malaysia secara tiba-tiba. Dari selatan ke utara, orang-orang Riwai telah mengambil alih. Kamu pergi ke desa terkecil. Bahkan ke perkampungan nelayan pun kamu bisa lihat ada jamuan Riwai di sana. Kadang-kadang saya hanya, dan saya lihat banyak orang Riwai sedang adakan pertemuan makan. Waktu itu, Riwai benar-benar menguasai Malaysia, Singapura, dan Malaysia.
Saya yakin Taiwan juga mengalami hal yang sama, betul? Lalu lanjut ke Thailand dan Indonesia. Setelah Asia Tenggara, masuk ke Taiwan, lalu ke Jepang. Sekarang sudah masuk Korea dan Filipina. Seluruh Asia sudah masuk dan di Cina sekarang sudah ada. Jangan tanya saya apakah saya bisa melakukannya. Hei, ada seseorang di Cina, sudah hampir 200 orang yang capai peringkat Pegasus di sana. Makanya saya katakan, Riway dimulai dari Asia. Berbeda dari perusahaan-perusahaan penjualan langsung selama bertahun-tahun. Riway justru mengambil arah yang berlawanan. Mereka berasal dari Amerika. Kami berasal dari Asia dan ekspansi ke seluruh dunia. Mari kita lihat bersama. Kita analisis dulu pasar penjualan langsung di Asia dan negara-negara ini. Seluruh Asia. Berapa pangsa pasar perusahaan penjualan langsung lainnya di Asia? Berapa pangsa pasar perusahaan penjualan langsung lainnya di Asia? Ini adalah persentase pasar penjualan langsung di Asia ke-12 negara ini. Inilah 12 wilayah yang kami maksud. 12 pasar ini menguasai hampir seluruh pangsa pasar penjualan langsung Asia. Selain 5 besar tadi, India, Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, Singapura, dan Hong Kong, kamu akan sadar bahwa di ke-12 negara ini, Riway sudah hadir, bukan? Semua negara ini sudah dijangkau Riway. Dan kami sangat aktif di sana. Riway sangat aktif di negara-negara ini, dan performanya juga sangat baik. Contohnya Taiwan hasilnya luar biasa, Malaysia juga, Singapura juga bagus. Tahu sedikit tentang hal itu. Kami baik-baik saja. Indonesia baik. Mereka semua baik-baik saja. Kalau bicara dengan rendah hati, semuanya lumayan bagus. Tapi kalau bicara fakta, kita itu top 2. Break time dan top 2 itu sudah sangat luar biasa. Jadi kita mulai dari Asia. Jika kita mengatakan bahwa hari ini Asia hanya 40%, masih ada 60% lagi, kan? Masih banyak pasar di luar sana. Apakah mungkin 60% sisanya tidak ada hubungannya dengan kita? Mungkin nggak sih? Benarkah itu mungkin? Saya tanya sekali lagi. Dua benua berikutnya, Asia, Eropa, dan Amerika. Apakah Eropa dan Amerika akan ada kaitannya dengan Riway? Akan ya. Siapa yang bilang pasti bisa? Karena wajah saya terlihat cocok masuk ke sana, memang tertulis di sini Eropa dan Amerika. Tapi belum ada yang benar-benar melakukannya dari Asia. Belum pernah terjadi. Pernah lihat, pernah kenal yang berhasil begitu? Yang dari sana ke sini banyak lewat sini. Belum tentu saja. Kami bilang kami akan pergi ke sana dan membukanya. Ini sangat sederhana, bukan? Tidak, tidak. Pergi ke sana dan lakukan dengan benar. Selesaikan kamu tahu perbedaan budaya di sana, perbedaan politik, perbedaan kebijakan, bahkan iklim pun berbeda. Dan seberapa jauhnya jaraknya dengan itu? Tahukah kamu betapa sulitnya itu? Asia saja belum selesai. Kita kelola dengan sempurna. Setuju? Coba kita lihat dari sudut pandang lain. Ada banyak perusahaan lain yang sudah masuk Asia, tapi hanya untuk sukses di Asia saja sudah sangat sulit. Untuk melakukannya dengan baik di Asia sudah sangat langka. Banyak orang yang membukanya di Taiwan. Mereka bahkan tidak bisa keluar di Taiwan. Bukankah begitu? Sulit untuk keluar, belum lagi bekerja dengan baik di tempat lain. Saya baru saja mengatakan Singapura bagus, Malaysia bagus, Thailand bagus. Kita bilangnya seperti gampang ya. Anda tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan Riway selama 17 tahun terakhir? Riway harus membayarnya untuk bisa sukses di tempat-tempat ini. Intinya, semua pengorbanan. Semua harga berapapun kami bayar.
Itulah yang terjadi pada yang dibicarakan pada tanggal 25 di Jepang. Topik tentang perusahaan. Jangan lewatkan. Tunggu dengan antusias. Semua pengorbanan tanpa rem. Kalau sudah jalan, harus berhasil. Sikap ini mengatasi semua jenis kesulitan. Itulah kenapa kita bisa sukses di Asia. Semua yang saya sampaikan tadi bukan untuk pamer. Saya tidak mencoba untuk memberitahu Anda betapa hebatnya Riway. Wow, Riway hebat sekali. Saya mencoba untuk menunjukkan seberapa tinggi Anda bisa pergi. Saya ingin menunjukkan seberapa tinggi Anda bisa pergi. Bukan upline kamu ya, tapi batas maksimum dirimu sendiri. Jika Anda berada di sini, bekerja sama dengan orang-orang di tempat ini, Anda dapat pergi kemana. Tadi saya bilang bukan begitu loh. Jika Anda ingin menjadi besar, ada. Sudah saya katakan di awal, skala perusahaan adalah cerminan dari skala dirimu sendiri. Benar kan? Saya yakin di ruangan ini pasti ada yang mau sukses besar. Masa sih satu pun nggak ada? Kalau kamu mau besar, seberapa besar? Paling besar? Ya, dunia. Kebetulan, Riwai memang sedang menuju dunia. Pas banget. Dan kamu dekat sekali dengan momen itu, belum dilakukan lebih baik karena dia belum melakukannya. Bukankah itu benar? Jika dia melakukannya, oh Tuhan, Anda mungkin salah satu dari mereka. Kalau kamu belum mencapainya dan kamu mendengarnya sekarang, kamu mungkin bisa menjadi orang yang sangat berpengaruh. Setuju? Seperti Riwai di awal-awal di Taiwan. Tadi Bro Zhang Jizen bilang Taiwan juga awalnya hanya 4 orang tua. Tapi menurut saya sih nggak kelihatan tua. Malah keren saya tambahkan itu ya. Lalu ada Yan Hao, Bro Hao Shen, dan Bro Q. Katanya Huan Yun mukanya merah-merah dan gendut. Orang-orang seperti ini. Beberapa orang inilah. Kalau waktu bisa diputar balik, kalau hari ini kamu balik ke masa itu, ke 11 tahun yang lalu, apakah kamu mau ambil kesempatan itu? Mau nggak? Tapi saya percaya, waktu itu pun mereka juga masih ragu-ragu. Bener nggak? Bikin presentasi OPP, satu baris yang datang. Dibilang akan datang banyak orang. Yang datang cuma satu baris. Waktu itu, leader kita Hoya, masih seorang manajer. Kerjanya semua dari A Z, pengambilan pesanan, pemecahan masalah, mempersiapkan pertemuan. Sampai dia sendiri pun goyah. Saya ini pilih perusahaan yang benar nggak ya? Bulan depan bisa digaji nggak ya? Jadi kamu lihat terkadang ada kesempatan. Harus dilihat dengan mata hati. Jadi mereka memiliki visi. Benar kan? Karena punya pandangan jauh ke depan dan kita kerjasama, sekarang mereka jadi tokoh penting. Organisasi ini begitu besar sehingga tidak tahu siapa-siapa. Bukankah begitu? Beneran jaringan terlalu besar sampai bingung. Kamu tahu betapa susahnya itu? Kadang pegang 20-30 orang aja udah repot, udah pusing kan? Orang-orang di sisi ini, kebanyakan dari mereka adalah anak buahnya. Dia bahkan nggak tahu siapa-siapa, belum pernah ketemu. Kalau suatu hari nanti jaringanmu kayak gitu, bagus nggak? Jadi tokoh kunci yang menentukan, itulah maksud saya. Dia sudah jadi tokoh besar, bahkan dia nggak kenal lagi siapa saja orang di bawahnya. Nah, yang seperti ini, itulah yang disebut tokoh besar. Tapi hari ini, apakah Riwai bisa berkembang atau tidak? Kamu tidak perlu lagi menggunakan pandanganmu. Kalau kamu punya mata, sudah cukup. Kalau nggak punya pun nggak apa-apa. Punya telinga pun bisa. Asalkan kamu bisa menerima informasi. Kalau mencium, saya nggak yakin bisa. Tetapi Anda hanya perlu mata untuk melihat. Kau sudah bisa. Aku berkata, Amerika. Serikat belum mulai. Apakah Anda pikir Riwai akan mulai? Akankah? Pakai mata saja sudah bisa lihat jawabannya kan? Tapi tentu, bicara saja belum cukup. Saya kasih buktinya. Mari saya buktikan kamu bilang kita bagus di Asia.
Gimana caranya membuktikan itu? Pasti dari banyaknya orang kita sendiri. Jaringan besar. Seperti training seperti ini. Bulan ini kita punya 9 sesi, teman-teman. Bukan cuma bulan ini. Saya kasih lihat yang kuartal sebelumnya. Yang itu ada fotonya. Yang sekarang belum ada. Saya kasih lihat yang kuartal lalu. Ini dia Kuala Lumpur, Asia. Lalu ini Bangkok, Asia. Taipei, Asia. Hong Kong, Asia. Apakah kita bagus di Asia? Mari kita lihat foto-foto seperti ini. Apakah bagus? Kemudian lihat sekelilingmu. Lihatlah di depan Anda, kiri dan kanan bagus atau enggak. Bagus, karena belum ada yang pernah melakukannya. Kita yang paling baik dan jauh melampaui yang lain, setuju? Sekarang lihat yang ini. Kelihatannya bukan ras kita ya. Orang barat, orang kulit putih, Paicok. Pelatihan kepemimpinan kita di Polandia. Kalau kamu punya kaca pembesar, lihat lebih dekat. Semuanya orang barat, orang-orang Eropa. Ada perwakilan dari minimal 10 negara Eropa. Di sini sekarang mungkin cuma Taiwan. Anda bayangkan sisi ini hari ini. Jika ada 10 tempat yang berbeda, kau tahu ini sudah berakhir. Anda pikir itu sudah berakhir? Bukan. Hari ini adalah sesi pelatihan. Untuk mempelajari sesuatu, Anda harus menggunakan apa yang telah Anda pelajari. Bukan berhenti di sini. Bukan kita bilang, wah kita sudah sukses. Bukan itu. Ini adalah sesi pelatihan. Belajar untuk menerapkannya. Baru nanti wilayah ini berkembang. Benar nggak? Mereka semua kembali ke tempat masing-masing. 10 tempat ini akan berkembang masing-masing. Terutama di Eropa karena di sana ini seperti perusahaan seperti Riwai. Pada dasarnya tidak ada. Mereka sangat menghargainya. Mereka sangat lapar akan peluang. Mereka sangat bersyukur. Tahun baru Imlek mereka rayakan bersama saya. Di Eropa, Riway bisa dibilang sudah berhasil menembus pasar Eropa. Setelah proses eksplorasi yang panjang, saat menghadapi masalah, kami terus mengeksplorasi. Kami pernah kehilangan orang karena perbedaan budaya. Bagaimana caranya membuat mereka tetap bertahan? Kami terus mencoba, terus mencoba, terus mencoba, sampai akhirnya menemukan satu cara yang berhasil. Dan pada tanggal 28 bulan ini, di acara Hungaria, akan 3 kali lebih besar dari yang ini. Jumlah pesertanya 3 kali lebih banyak. Jadi begitu saya berdiri di atas panggung hari ini, saya langsung lihat, ini panggung yang kecil. Mungkin yang ada di Hungaria bahkan lebih besar dari yang ini. Bahkan lebih besar dari yang ini. Kau terlihat seperti Eropa. Aku mendengar Eropa. Kalau kamu sudah lama di Riwai, kesannya Eropa baru dimulai. Bener enggak? Padahal sudah berjalan cukup lama. Sudah beberapa tahun. Tahun-tahun itu penuh perjuangan yang sangat berat. Untuk Riwai. Seorang pria yang telah terluka di seluruh tubuhnya. Tapi kami tetap berhasil. Kami berhasil memenangkan hati banyak orang. Mereka sekarang menjadi orang-orang Riwai, mengalir darah Riwai di tubuh mereka, sama seperti banyak dari kalian di sini. Makanya saya katakan, Riwai pergi ke Eropa dengan arah yang berlawanan. Dan dari arah sebaliknya itu, muncul tambahan 22%. Tadi Asia 40%. Ya, Asia 40%, betul? Ya, sekarang totalnya jadi 62%. Kalau begitu, mungkinkah kita juga bisa menempuh arah sebaliknya menuju Amerika? Ke benua Amerika. Suatu hari, akankah ada Riway Brazil, Riway Moskow, Riway California? Akan ada. Itulah makna sesungguhnya dari mendunia. Berarti Riway telah menaklukkan seluruh dunia.
Tapi sekarang kita masih dalam proses. Kita masih sedang membangunnya. Bagian tersulit sudah berhasil kita lewati. Dan sekarang batas atasnya Anda telah meningkatkan batas Anda lebih jauh lagi, bukan? Bahkan lebih tinggi lagi, bukan? Kita telah berhasil meningkatkannya. Ini membuktikan bahwa Riwai sebagai wadah dapat membawa. Sekarang kita sudah tahu. Mungkin kamu akan berkata, saya duduk di sini, lalu bilang, saya orang Taiwan. Apa hubungannya dengan Amerika? Saya orang Singapura, ngapain saya mikirin itu? Aku bukan orang Amerika, aku bukan orang Eropa. Benarkah begitu? Kau orang Taiwan. Kau kenal orang Taiwan lainnya? Kau orang Taiwan dari garis keturunan orang Taiwan, tapi bisa saja muncul orang Malaysia, kan? Apakah itu mungkin? Mungkinkah seorang warga Malaysia bertemu dengan orang Taiwan lainnya dan kembali ke Taiwan? Dari Taiwan ke Singapura? Mungkinkah orang Singapura bertemu dengan orang Amerika? Apakah mungkin? Bagaimana Anda tahu? Anda tidak tahu? Sama seperti hari ini di Eropa, pemimpin jaringan terbesar adalah orang Singapura. Ini adalah pertemuan puncak yang kami adakan di Eropa, konferensi puncak. Di Eropa, kami bertemu orang-orang membeli dan bertemu orang makan dan bertemu orang. Bertemu orang-orang di Singapura, temui orang-orang Eropa, kembali lagi sebentar lagi. Dan yang tadi kamu lihat seluruh Eropa itu dibangun oleh satu anak muda, belum sampai usia 30 tahun. Saat dia melakukan Riwai, dia tidak tahu akan menjadi seperti ini. Mana mungkin dia bisa memprediksi. Sama seperti kamu, sekarang kamu juga belum tahu. Jadi, yang paling penting adalah, semua ini tergantung pada skala dan batas atas dari tempat ini. Kamu paham maksud saya? Kalau tempat ini nggak punya skala dan batas atas yang besar, maka tidak akan pernah mungkin terjadi, tapi sekarang sudah ada. Maka semuanya jadi mungkin, selama masih ada kemungkinan. Bener kan? Kalau mungkin, berarti ada peluang. Jadi, kesempatan itu minimal sekali adalah kesempatan berdasarkan angka ini. Semuanya berkaitan dengan angka ini. Kalau boleh jujur, Riwai bahkan nggak perlu benar-benar hadir secara fisik ke sana. Ada banyak hal yang berkaitan dengan angka ini. Anda pikir itu 10 tahun yang lalu? Kami telah banyak melakukan hal dengan angka ini. Apalagi hari ini, semuanya baik-baik saja. Ya. Oke, tadi yang saya bicarakan adalah berbicara tentang pasar lain, tentang apa? Tapi kalau benar-benar mau menguasai pasar, harus kembali ke definisi awal tentang pasar. Ini adalah tempat di mana transaksi terjadi, tindakan perdagangan. Benar kan? Semua yang saya ceritakan tadi, itu semua sudah terjadi. Terjadi pada orang lain dan terjadi pada Riwai. Mungkin beberapa dari kalian sudah terlibat di sebagian cerita itu. Itulah yang telah terjadi. Itu adalah masa lalu. Masa lalu hanya bisa kita jadikan referensi. Yang penting adalah ini yang disebut tempat perdagangan. Tindakan perdagangan. Akan ada hubungannya dengan saya? Apa yang harus saya lakukan supaya terlibat di dalamnya? Inilah yang paling penting buat kamu. Masa depan, betul nggak? Jadi sekarang dan ke depan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang seharusnya saya kerjakan? Akhir-akhir ini saya keliling dalam tur pertemuan puncak tertinggi. Berputar-putar, berputar-putar, dimulai dengan Taiwan, Jepang, Korea, lalu Hong Kong, kemudian Filipina. Setelah Asia Timur, kita akan pergi ke Asia Tengah dan Selatan. Lalu Asia Selatan, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Setelah Singapura, Malaysia, Indonesia. Selanjutnya Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, kemudian Polandia, Hongaria. Sekarang memiliki satu lagi Jerman, segera menyusul Republik Ceko. Semua tempat yang saya kunjungi ini adalah tempat yang memiliki kantor resmi, di mana ada kehadiran perusahaan, atau di mana perusahaan memperhatikan, atau bisa juga dikatakan sebagai tempat yang kami akui. Bagaimana dengan tempat-tempat ini? Itulah yang saya butuhkan. Belakangan ini, saat saya sedang melakukan perjalanan, saya sempat menyebutkan model operasional terpusat. Semua orang seharusnya berkumpul di satu tempat. Kantor Taipei kan? Kita harus berkumpul di kantor Taipei. Ada kantor di Taichung kan? Kita harus berkumpul di kantor Taichung. Tidak ada tempat untuk duduk. Sampai-sampai kita harus duduk di lantai. Kita harus duduk di tangga. Saat kerumunan orang banyak, para pemimpin ada di sini. Mobil-mobil berbaris dengan benar. Kita bisa menggunakan kekuatan.
Anda membawa orang-orang baru. Banyak pemimpin yang mengawasi dengan tajam di sana. Mereka ingin membantumu bernegosiasi. Lingkungannya ramah, lingkungannya luar biasa. Banyak orang suka datang. Takut nggak ada penjualan? Sumber daya kita hari ini, sumber daya terbesar adalah manusia, bukan? Coba kamu lihat sekarang ke kantor Kuala Lumpur, sudah mulai ada orang, sudah mulai ramai sekarang, Andy, bukan? Sudah mulai banyak orang berkumpul, Anda akan mulai dapat melihat bahwa kata orang-orang terus datang bersama-sama. Berkumpul bersama adalah operasi dari pusat tersebut. Ini seperti orang-orang yang berkumpul hari ini. Ada banyak energi, dan hasilnya juga besar. Jika Anda datang ke pertemuan seperti ini hari ini, jika Anda tidak terpengaruh olehnya, tidak masalah. Kita coba lagi lain kali. Tapi kebanyakan orang pasti akan terpengaruh. Itu karena hanya ada sedikit tempat seperti ini. Benar kan? Sudah jarang ada pertemuan seperti ini. Itulah sebabnya mayoritas orang di sini pasti terinspirasi, sangat produktif. Sangat produktif. Kami memiliki 10 pertunjukan bulan ini. Itu 10 pertunjukan sekaligus. Tidak perlu untuk ini. Anda biasanya di kantor. Ini mengerikan. Orangnya harusnya sampai nggak ada tempat duduk berdiri sambil sharing atau duduk di lantai. Jika tidak, hanya ada kursi dan meja di luar. Pergilah keluar dan berbicaralah. Tambahkan lebih banyak kursi dan meja. Jika tidak memungkinkan, kita akan membeli tanah di sebelahnya. Kita akan pergi ke persimpangan. Anda akan membawa orang baru masing-masing dari mereka akan mengucapkan beberapa patah kata untuk Anda. Wah, luar biasa. Kita harus menceritakan kisah dinosaurus. Tidak, aku tidak mau. Kalian pasti pernah dengar cerita tentang dinosaurus itu kan? Kalau kamu yang bicara sendiri, itu cuma opini pribadi. Ketika banyak orang mengatakan tidak apa-apa, itulah kebenarannya. Benar, kan? Anda membawanya ke seorang pria. Dia berkata, wow, Purtier itu bagus. Bawalah ke orang kedua. Dan dia bilang, Purtier bagus. Anda membawa beberapa teman ke orang ketiga. Dia mengatakan bahwa Purtier bagus. Sampai orang ke-20 kamu bawa, kamu belum ngomong sepatah kata pun. Dia sudah bilang, belinya di mana? Begitulah manusia. Itulah sifat alami manusia. Inilah yang kita sebut sebagai operasi pusat, Center Driven Operation. Saya telah mendorong akhir-akhir ini untuk mengambil kembali kekuasaan. Sebentar lagi kamu akan lihat perubahan yang sangat besar. Tapi sekarang, yang mau saya bahas adalah satu cara operasional yang berbeda. Yang mau saya sampaikan hari ini, karena cara operasional yang terpusat tidak dapat dijelaskan dalam beberapa kata saja. Yang dijelaskan dengan jelas, saya ingin bahas tentang tempat-tempat yang belum ada riwayatnya. Mereka yang tidak mengatakan itu mudah, tempat yang bisa mengumpulkan banyak orang. Ini akan membutuhkan banyak dari kita. Keterampilan dan dasar-dasar basic skill di industri ini. Jadi di awal, kamu harus kuasai kemampuan ini dulu. Kamu harus kunci dulu satu wilayah. Latih semua itu di daerahmu sendiri. Apa yang harus dipraktikkan? Latihlah beberapa kemampuan Anda. Mari kita lihat dengan cara ini. Ketika Anda ingin mengembangkan pasar baru lainnya, kamu harus punya 3 hal ini. Saya sebut ini sebagai 3 buku. Anda pasti pernah mendengar tentang sesi latihan saya. 3 buku. Buku pertama adalah kemampuan dasar. Kemampuan dasar artinya kamu sendiri harus punya kemampuan. Kemampuan apa? Paling tidak kemampuan untuk mengumpulkan orang. Kamu bisa menarik sekelompok orang. Nggak usah ngomong 50 atau 100 orang, 3 sampai 5 orang saja dulu. Kamu kemana? Mereka ikut ke sana. Kamu ke kantor, mereka juga ikut duduk di kantor. Kita bisa bekerja sama. Kita bisa melakukan panggilan telepon dan membuat janji temu bersama. Kita bisa memainkan peran yang berbeda bersama-sama. Tunggu sampai orang itu datang. Orang yang baru. Pelanggan itu akan datang. Apa peran Anda? Apa peran Anda? Peran apa yang saya mainkan? Oke, kita saling mendukung. Beberapa orang yang dapat bekerja sama dengan cara ini dalam organisasi Anda untuk menghasilkan. Kalau sudah ada sekitar 10 atau 15 orang, itu bagus. Saya pikir saya tahu apa yang harus dikatakan. Kau punya kekuatan, karena untuk bisa punya 10-15 orang itu. Artinya, Anda berada di dalam industri ini. Keterampilan pemecahan masalah sudah ada di sana. Sudah cukup bagus. Level Anda sudah bagus. Kamu harus punya kemampuan menyelesaikan masalah dulu. Saat kamu masuk ke daerah baru, dia tidak ada di telepon. Tanpa pemimpin yang bernegosiasi untuk Anda, kamu harus bisa handle semua sendiri.
Kalau nggak mungkin kamu bisa sampai 10 atau 15 orang, karena orang-orang ini memiliki masalah, mereka akan pergi begitu saja, mereka nggak akan lanjut. Itulah mengapa mereka ada di sana. Anda telah berurusan dengan mereka, dan kabar baiknya adalah tidak banyak dari masalah ini. Hanya itu saja. Masalah dalam penjualan langsung ya mentok 50-an saja. Hanya beberapa, tidak terlalu sulit, dan ada banyak cara untuk menjawabnya. Dan untuk setiap pertanyaan, ada banyak cara dan jawaban. Makanya saya bilang, kamu harus kunci satu wilayah. Di tempat-tempat ini, kumpulkan metode dan jawaban ini terlebih dahulu. Kalau ada masalah, kamu harus jadi orang pertama yang menghadapinya. Kau pernah mengalaminya sendiri. Anda tahu persis apa yang Anda rasakan. Dengarkan jawabannya. Kumpulkan pengalaman Anda dengan masalah ini, Anda bertanya kepada 20 orang dan Anda akan mendapatkan 20 metode dan jawaban. Akumulasi. Anda memiliki keterampilan memecahkan masalah dan juga kemampuan mengumpulkan orang. Kalau kamu sudah punya tim, sudah ada orang. Bagaimana kamu kumpulkan mereka? Bagaimana kamu memimpin mereka? Bagaimana kamu memengaruhi mereka? Bagaimana kamu melatih mereka? Kuasai dulu semua kemampuan ini. Ketika ada kemampuan ini, Anda akan memiliki buku kedua, disebut sebagai modal pribadi. Kenapa kamu harus punya modal dulu? Kenapa saya selalu bilang, kamu harus kunci satu wilayah? Karena Anda berada di tempat yang sama, Anda menghabiskan paling sedikit uang. Benar? Anda makan, Anda hidup, Anda tidak memiliki banyak masalah. Jika Anda tidak punya uang, Anda bisa meminjam dari ibu Anda. Anda juga bisa meminjam dari teman dan kerabat. Ketika Anda adalah orang asing, saat Anda berada di suatu tempat, ketika Anda jauh dari latar belakang rumah, kamu tidak punya hal seperti ini, kamu perlu uang untuk tinggal. Kamu nggak mungkin tidur di pinggir jalan kan? Hotel membutuhkan biaya tiket pesawat, membutuhkan biaya makanan, butuh biaya. Semuanya butuh biaya. Setiap detik adalah uang. Kalau kamu nggak punya cukup uang di kantong, dan kamu ke sana, tapi nggak closing, itu jalan buntu mati. Anda berada di sisi negatif. Tidak. Jangan katakan positif, negatif. Kalau gagal di tempat sendiri, ya paling nol kan? Anda tidak bisa melakukannya di sana. Anda akan kehilangan uang. Kau akan berutang uang. Makanya, kantong kamu harus ada uangnya. Penghasilan Anda, uang Anda adalah pencapaian Anda. Apakah nilai Anda bagus atau tidak? Tergantung pada seberapa banyak uang yang Anda miliki di saku Anda. Betul nggak? Penting nggak punya uang di kantong? Hanya sedikit orang yang menganggapnya penting. Penting atau tidak? Yang tidak. Aku ingin kau memberikannya padaku. Masa uang nggak penting? Nggak mungkin lah. Berapa banyak uang yang Anda miliki di saku Anda? Seberapa besar rasa percaya diri yang Anda miliki? Kamu percaya Anda tidak memiliki uang di saku Anda? Sekarang Anda masuk ke ruang pamer, Rolls Royce, showroom. Cobalah masuk. Kau bahkan tidak bisa masuk lewat pintu. Aku beritahu. Benar? Kau punya 50 juta di saku Anda sekarang. Coba masuk lagi. Petugas di sana lihat kamu. Anda bisa saja mengenakan celana pendek dan tank top. Tapi lihatlah kepercayaan diri Anda. Dia tahu Anda mampu membelinya. Karena Anda memiliki satu hal lagi di saku Anda. Uang. Ada bedanya enggak? Sekarang Anda memiliki uang tambahan sebesar 300 ribu balis di saku Anda. Lihat apakah Anda dapat berbicara lebih keras. Anda berbicara dengan sangat keras, bukan? Tidak perlu banyak. 300 ribu sudah cukup. Apalagi kalau jutaan. Lihatlah para pemimpin ini, kami memiliki para pemimpin ini di barisan depan. Semua sudah melalui proses transformasi ini. Dari yang dulu nggak punya uang jadi punya. Mereka tahu untuk mengatakan bahwa proses transformasi itu sangat penting. Bukankah begitu? Sejak saya masih miskin dan tidak memiliki sepeser pun atas nama saya saat saya terlilit utang, sekarang percaya dirinya meledak dan kamu bilang punya uang nggak penting, punya uang nggak penting. Mustahil sangat-sangat penting. Karena semua kebutuhan sehari-hari, beras, minyak, garam, kecap, teh, apa yang harus Anda pelajari, semua hal yang ingin Anda nikmati, semua yang Anda inginkan, semuanya butuh uang. Betul kan? Kecuali jika Anda ingin langsung naik ke pegunungan, kecuali jika Anda akan mengkremasi diri Anda di pegunungan atau sesuatu, aku tidak tahu. Tidak banyak dari mereka, orang normal, anakmu membutuhkan pendidikan yang lebih baik darimu, istrimu perlu belajar sesuatu, semuanya butuh biaya. Terutama kalau kamu mau buka pasar, itu butuh uang. Anda akan pergi ke pasar itu, Anda harus punya uang terlebih dahulu. Uangnya harus sampai level mana?
sampai bikin orang iri, sampai bikin orang kepingin jadi kamu. Jadi, mengapa kita mengatakan, wow, semua orang di Riwai membeli mobil bagus, membeli apa? Lihat deh mobil yang mereka parkir di luar. Coba lihat sekarang kamu iri nggak? Ini semua tentang mencapai tingkat itu iri hati. Kamu harus merasa terinspirasi, ingin punya juga. Jangan bilang, ah dia juga punya kok. Apakah Anda? Ini lebih penting. Ambil kekuatan dari dalam dirimu, keluarlah dan lihatlah mobil-mobil itu nanti, dapatkan tenaga dari mereka. Itulah yang saya inginkan. Mengapa? Karena hal ini, aku tahu seseorang yang membutuhkannya. Dia akan iri padaku. Dia akan mengikutiku. Benar kan? Tapi ini adalah sebuah proses. Semua ada prosesnya. Anda tidak akan mendapatkan Rolls Royce secara tiba-tiba. Tidak. Ini adalah sebuah proses. Jika Anda perlu tahu, silakan lihat salah satu sesi pelatihan saya. Ini disebut modal YouTube. Banyak sekali. Nah, dengan uang kepercayaan diri, kau punya naluri, sekarang sudah ada modal lagi. Buku ketiga. Anda harus berada di sana secara langsung. Secara langsung, Anda sendiri harus berada di sana. Alih-alih pergi satu hari pada satu waktu. Dan kemudian saya tidak bertemu dengan Anda selama 2 bulan. Dan kemudian kontak WeChat, kontak Line. Dan selesaikan masalah di Line. Jangan buang waktu Anda. Anda berada di tempat Anda. Anda harus berada di tempat Anda. Apa maksudmu? Jadi bagaimana jika saya memiliki orang-orang di tempat ini sekarang? Itu sebabnya saya mengatakan untuk tidak menjalankan terlalu banyak tempat. Pada awalnya, tunggu sampai mereka benar-benar mandiri. Dan itu butuh waktu yang panjang. Untuk hari ini, Pegasus 9 saya bahkan tidak mandiri. Dapatkah Anda percaya? Di mataku, dia tidak akan pernah mandiri. Mengapa? Karena kau tumbuh dan dia tumbuh dan kau tumbuh lebih cepat. Jadi selamanya seperti kamu melihat anakmu sendiri, mereka selalu tetap seperti anak kecil, bukan? Tidak akan pernah ada momen di mana mereka benar-benar dewasa di matamu. Jadi kamu harus hitung baik-baik. Berapa banyak waktu yang kamu miliki sendiri. Jadi biasanya saya bilang, orangnya sendiri harus hadir di sana. Hadir sampai sejauh mana? Artinya kamu tidak boleh membiarkan itu. Kamu harus membuat orang itu merasa bahwa kamu tidak pernah pergi, kamu adalah orang dari tempat itu. Dulu saya di Bukit Mertajam. Orang-orang merasa saya tinggal di Bukit Mertajam. Saya memang seperti orang Bukit Mertajam. Kalau saya di Singapura, mereka bilang, saya memang orang Singapura, saya ada di Singapura. Begitu mereka ke Singapura cari saya muncul. Orang Bukit Mertajam cari saya juga muncul. Artinya saya sangat sering bolak-balik. Sampai ke tingkat, pagi-pagi saya nyetir ke sana, makan siang bareng seseorang, lalu langsung balik ke Singapura, makan malam sama orang Singapura, lalu kembali lagi ke tempat tadi. Besok pagi sarapan lagi sama orang yang tadi seringnya seperti itu. Mereka merasa saya tidak pernah benar-benar pergi, makanya saya bisa tahu di detik pertama kalau mereka ada masalah apa, saya bisa langsung tangani saat itu juga. Saya bisa langsung menjaga organisasi ini tetap positif dan penuh energi. Tidak ada celah untuk turun semangat sedikit pun, selalu stabil dan semangat. Begitu ada masalah, langsung ditangani. Semua orang tetap terinspirasi. Bahkan jika mereka semua adalah orang-orang tua, tetap semangat membara. Kenapa? Karena saya hadir, karena saya punya kemampuan, punya modal. Dan yang paling penting saya sendiri hadir. Inilah yang saya maksud. Semua yang tadi saya bicarakan, itu untuk tempat yang belum ada Riwai. Tempat yang Riwai belum masuk ke sana. Maaf, maksud saya, tempat yang belum ada Riwai. Kalau di tempat itu ada Riwai, gunakan sistem operasi terpusat bawa orang ke kantor. Ajak orang ke kantor. Kalau punya mobil, lebih bagus. Temui temanmu, ajak makan dulu. Nanti kita pergi minum kopi. Boleh tidak? Pergi minum kopi. Bagaimana kalau kamu temani aku ke kantor sebentar? Saya pergi ke kantor untuk mengambil barang. Culik naik mobil langsung dibawa ke kantor, bener nggak? Para leader besar itu semua duduk di sana. Semuanya menunggu di sana loh. Oke, tidak? Oke. Beberapa mobil Rolls Royce parkir di sana. Tidak memengaruhi siapa-siapa. Orang-orang ini masing-masing memiliki prestasi miliaran loh. Setiap orang telah mencapai prestasi puluhan miliar. Kamu tanya saja di luar kepada siapapun yang berbisnis.
Sembarangan satu. Kamu keluar sebentar nanti. Lihat toko serba ada itu. Atau masih tukang kayu yang menjual kayu. Atau siapa saja. Kamu pergi ke sana dan bilang, maaf ya bos, permisi. Apakah bisnis Anda harus mencapai puluhan miliar? Kamu mau nggak? Kamu pikir dia masih mau nggak? Siapa yang nggak mau? Apakah dia membuka bisnis untuk merugi? Tidak mungkin lah. Apakah dia membuka bisnis hanya untuk mendapatkan sedikit itu? Tidak mungkin lah. Dia bisa membuatnya sebesar itu. Dia juga ingin membuatnya sebesar itu. Tidak mungkin kok. Tidak ada. Batasannya dibatasi loh. Batasannya dia dibatasi loh. Sekarang di Asia, tidak ada satupun perusahaan yang batasannya sebesar Riwai. Jadi, sistemnya. Pembagian kami. Uang yang didapat bisa jadi yang paling banyak. Namun, syarat utamanya adalah harus memiliki prestasi. Syaratnya kamu harus punya prestasi, penghasilanmu yang paling tinggi. Sama saja, di luar pun kamu juga begitu. Kalau kamu mau menghasilkan uang, kamu harus punya prestasi. Kamu harus punya pencapaian seperti ini. Kalau begitu, tinggal lihat dan bandingkan penghasilannya. Pencapaian yang sama. Kamu capai 100 juta, aku juga capai 100 juta. Saya dapat penghasilan berapa di sini? Kamu dapat penghasilan berapa di sana? Kita bandingkan. Untuk membuktikan bahwa sistem kami memang lebih menguntungkan. Lalu kita bandingkan lagi dengan pasar. Batas atas Riwai sekarang sudah mencapai tingkat ini. Selain itu, dia sangat mungkin bisa menyingkirkan seluruh dunia. Karena dia sudah berhasil masuk ke dalam satu market. Apakah memang begitu? Jadi, sistemnya seperti ini, pasar juga seperti ini. Di belakang saya masih ada 4 orang. Untuk membuktikan bahwa ini adalah peluang bisnis terbesar abad ini. Terakhir, saya akan mengakhiri dengan sebuah cerita. Sudah lama tidak menceritakan cerita ini. Tapi saya rasa cerita ini sangat penting. Pernah dengar cerita tentang memancing ini? Dulu ada seorang pria memancing di tengah danau, danau besar loh. Memancing di tengah. Dia memancing dan memancing sampai dapat seekor ikan. Dia langsung meletakkan ikan itu ke dalam keranjang di belakang. Terus memancing, memancing, dapat seekor ikan lagi. Lagi-lagi dia meletakkannya ke dalam keranjang di belakang. Terus memancing. Tiba-tiba dia mendengar sebuah suara. Bro, dia seperti itu. Tiba-tiba ada seseorang memanggilnya. Di tengah danau besar kan nggak ada orang kan? Dia pikir itu cuma khayalannya sendiri, jadi tidak perlu dihiraukan. Terus memancing. Lalu tiba-tiba suara itu muncul lagi. Bro. Saat itu dia melihat. Dia melihat ke dalam keranjang. Ada seekor ikan yang sedang berbicara dengannya. Ikan itu ngomong apa? Dia bilang, bro, tolong lepaskan aku. Jika kamu melepaskanku, aku akan memberimu 3 permintaan. Baiklah, teman-teman semua. Jika hari ini ada seekor ikan yang berkata seperti ini padamu, kamu percaya nggak? Hari ini ada seekor ikan yang berkata seperti ini padamu. Kamu percaya nggak? Kamu yakin? Kalian harus yakin, teman-teman. Ikan nih. Apakah ikan bisa berbicara? Tidak bisa berbicara. Ikan itu sedang berbicara denganmu. Bro, kamu mau permintaan apa? Kamu harus percaya. Karena ini bukan ikan biasa, kan? Ikan dewa, kan? Wah, ini bikin senang banget. Dia bilang akhirnya ada kesempatan kali ini. Kesempatan sudah datang. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini kali ini. Dia meminta, dia mengatakan kali ini. Kali ini aku harus memanfaatkan kesempatan ini ya kali ini. Dia bilang 3 itu nggak cukup. Aku mau 10. Apakah ini pinter? Pinter. Ikan itu memberitahunya. Hidupku sekarang ada di tanganmu kan? Saya bisa memberimu sebanyak yang saya mampu. Benar kan? Aku hanya bisa memberimu 3. Begitu ya? Kalau begitu, oke, 9. Oh, sudah kubilang aku hanya bisa memberimu 3. Dan 8. Jika aku bisa, aku sudah memberikannya padamu sejak awal. Cepatlah, katanya. Oke, 7. Oke, 5, 4. Oke, 3,5. Oke, 3 sajalah, 3. Berbalik dan melihat ikan itu sudah mati. Tentang apa cerita ini? Itulah ketika kesempatan itu datang. Terkadang kita berada di lingkungan seperti itu pada saat itu. Suasana seperti itu. Saya ingin memberimu kesempatan itu. Ini bukan masalah sederhana. Ketika Anda melihatnya, jangan terlalu lambat dalam mengambil keputusan. Anda harus segera memanfaatkan kesempatan itu. Temukan lebih banyak jawaban sekarang. Jangan lakukan ini setengah-setengah. Mungkin Anda berpikir, oh, Riwai selalu ada. Tahun depan Anda juga bilang begitu. Itu sebuah kesempatan. Tahun depan kita juga akan membicarakan ini adalah kesempatan, bukan? Selalu bilang begitu. Selalu ada kesempatan.
Ya, kesempatan selalu ada. Selalu ada kesempatan di luar riwayat. Tapi Anda tidak bisa memanfaatkan kesempatan pertama hari ini. Kehilangan kesempatan kedua, kehilangan lagi kesempatan ketiga. Apa yang paling aku takutkan adalah Anda telah mengumpulkan kebiasaan yang sangat buruk. Perlahan, satu demi satu kesempatan muncul di matamu hilang satu persatu sampai kamu tua. Hari ini berapa banyak orang yang menjalani ini seumur hidup? Sepanjang hari mengatakan, andai aku mengetahuinya, andai aku tahu lebih awal. Jadi saya harap sharing saya hari ini Anda mendapatkan sesuatu. Sekian sharing dari saya. Terima kasih semuanya atas waktu kalian. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.